Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Amalia, NPM 19753016. Di sini saya akan mengerjakan lab 10.6.7 menggunakan wireshark untuk memeriksa jawaban lalu lintas HTTP dan HTTPS. Langsung saja, di sini ada dua bagian. Yang pertama menangkap dan melihat lalu lintas HTTP, dan yang kedua menangkap dan melihat lalu lintas HTTPS. Sini kita langsung masuk ke instruksi bagian pertama, mengcapture dan view HTTP traffic. Di bagian ini kita akan menggunakan TCP/DAM untuk menangkap konten lalu lintas HTTP dan menggunakan opsi perintah yang menyimpan lalu lintas ke file paket capture. Langsung saja kita masuk ke langkah pertama. Kita masuk ke CyberOps. Kita masukkan CyberOps. Kemudian kita login. Selanjutnya kita masuk ke terminal. Selanjutnya di sini kita masukkan IP address. Kemudian selanjutnya kita masukkan perintah sudo tcp/dam tcp. Kemudian di sini kita memasukkan kata sandinya atau passwordnya, yaitu CyberOps. Kemudian kita lanjut masuk ke browser. Di sini masih menunggu. Kemudian kita masukkan alamat, yaitu http www altoro mutual.com.
login.jsp. Selanjutnya kita menunggu. Di sini kita masukkan username-nya admin. Selanjutnya dan passwordnya admin. Kemudian kita login. Kita tunggu sampai masuk ke dalam. Kemudian di sini kita akan membuka folder. Kita buka foldernya, kita masuk ke http://dam.pcap. Oke, kemudian kita mencari http kita mencari post. Kemudian kita buka http. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu menangkap dan melihat lalu lintas HTTPS. Langsung saja kita masuk ke langkah pertama, membuka terminal. Kemudian kita masukkan perintah sudo pcdam. https dam pcap. Kemudian kita enter, masukkan passwordnya CyberOps. Kemudian kita buka web browsernya. Selanjutnya kita lanjut membuka LMS. Sini saya menggunakan LMS-nya.
kita masuk ke akun LMS-nya. Passwordnya. Kemudian kita login. Setelah LMS berhasil masuk, selanjutnya kita akan membuka folder. Kita lanjut ke https://dam.pcat. Dalam aplikasi Wireshark nanti kita memperoleh jendela pengambilan secara vertikal, lalu memfilter berdasarkan lalu lintas HTTPS melalui port 443. Selanjutnya di sini kita mencari tcp.port 443. Kemudian kita klik apply. Selanjutnya kita akan melihat pesan HTTPS yang berbeda dan memilih pesan data aplikasi. Mungkin cukup. Nah, kita akan melanjutkan ke lab selanjutnya. Di sini kita akan melanjutkan lab 10.2.7 menggunakan Wireshark untuk memeriksa UDP DNS capture. Selanjutnya kita akan melanjutkan masuk ke instruksinya. Yang bagian pertama yaitu rekam informasi konfigurasi IPVM.
Selanjutnya kita menggunakan perintah membuka VM CyberOps dan menyetel untuk menjembatani dan memeriksa pengaturan jaringan, machine setting, dan memilih network, tab adapter 1 dan break adapter. Kemudian di sini kita buka terminal di VM dan kita masukkan ipconfig. Selanjutnya di sini kita memiliki alamat IP dan memasukkan sudo labs support file script configure. DHCP. Selanjutnya kita masukkan ipconfig. Di sini ada inetnya 192.168.8.10 dan ether 0800278275DF. Selanjutnya kita lanjut ke prompt terminal. Kita masukkan chat etc resolve.config. Di sini server namanya 8.8.4 dan 209.165.200.235. Selanjutnya kita masuk ke RN, nested RN. Untuk menentukannya di sini alamat IP DNS dan alamat IP gateway default seringkali sama, terutama di dalam jaringan kecil. Kemudian kita lanjut ke part 2, yaitu menggunakan wiresec. Kita klik OK. Kemudian kita buka jendela dan kita masuk ke webnya. Kemudian kita ketik www.google.com. Kemudian di sini kita coba lagi, try again.
Di sini kita akan menganalisis paket DNS atau UDP yang diambil. Langsung saja kita buka DNS-nya. Kemudian kita pilih query standar. Kita lihat di bagian domain. Di sini kita lihat pada baris pertama di panel detail paket frame memiliki 429 dan 74 bit data pada kabel. Kemudian jalur Ethernet menampilkan alamat MAC berasal dari VM karena query DNS, dan alamat MAC berasal dari gateway default karena ini adalah perhentiannya. Kemudian di baris ke versi 4 paket IP-nya DNS adalah 192.168.8.10 dan alamat IP tujuannya 8.8.4.4. Kemudian alamat IP tujuan ini untuk server DNS, dan alamat MAC tujuannya adalah untuk gateway default. Kemudian apakah alamat IP sumber sama dengan alamat IP PC lokal yang Anda rekam di bagian 1? Jawabannya iya. Selanjutnya di sini kita akan melanjutkan lab 10.4.3. Di sini kita menggunakan dua protokol TCP IP Transport Layer, dan di sini kita langsung masuk saja bagian instruksinya, yaitu yang pertama identifikasi TCP header, file, dan operation untuk menyediakan Wireshark FTP session. Di sini kita langsung saja buka terminal, kemudian kita klik Wireshark, kemudian di sini kita lihat dulu, kita klik FTP CDC Gov. Di sini masuk ke situs FTP untuk pusat pengendalian dan pencegahan penyakit dengan anonim pengguna tanpa kata sandi. Di sini ada anonimnya 331 akses yang diizinkan dan 230 pengguna masuk. Ada 125 data yang terkoneksi dan 200 port yang sukses. 226 transfer complete. Di sini FTP get readme-nya 200 port, 125 data connection yang sudah ready.
Selanjutnya di sini kita klik quit dan masuk ke kita melihat menangkap banyak paket di FTP dan FTP CDC Gov, TCP dan IP ADR 198.246.117.106. Ini kita ulangi lagi. Jadi ada kesalahan. Sini kita quit. Di sini kita mencari alamat IP-nya. Kita Ctrl C. Kita ulangi, ada kesalahan. FTP CDGov, Animals, passwordnya Cyclops. Kita quit. Kemudian di sini alamat IP-nya ada 198.246, kemudian 117.106. Dan kita buka transmission. Di sini search portnya sudah ada. Window size value sudah ada. Calculate window size-nya sudah. Di sini kita mencari paket TCP yang pertama dan mempunyai 3 arah, yaitu dengan FTP, CDC, dan Gov. Alamat IP tujuan adalah untuk memfilter IP yang digunakan. Dan warsec yang mungkin terlihat sedikit berbeda dari gambar di atas. Kemudian TCP rutin digunakan selama sesi untuk mengontrol pengiriman datagram, memverifikasi kedatangan datagram, serta mengelola ukuran jendela. Sesi TCP akan dimulai ketika mengakhiri transfer data dan sesi TCP ditutup. Pada warsecnya
Informasi detail TCP tersedia di panel paket di bagian tengah dan menyorot datagram TCP yang pertama dari komputer host. Kemudian memperluas datagram TCP seperti yang ditunjukkan pada bagian ini. Mungkin sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.